Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 221-224. Cucuku sudah lumpuh, dan dia masih tidak membiarkan kita pergi. Bukankah itu membunuh kita? Suara bantahan terdengar dari kerumunan. Orang yang berbicara itu bodoh. Dia berpikir untuk dipromosikan menjadi kapten tim transportasi. Dia secara alami setia kepada Li Fugui, yang muda dan bos. Ketika Tuan Li mendengarnya, dia langsung berteriak pada lelaki tua yang menjual lelaki tua itu. Brengsek, idiot, bajingan, kamu adalah anjing Li Fugui sekarang. Bisakah kamu berbicara dengan baik untuk Li Fugui? Yang kedua idiot langsung tersipu, dan berkata dengan marah. Tuan Li, saya adalah anjing saudara Fugui, dan itulah yang mampu dilakukan oleh saudara Fugui. Bagaimana dengan Anda? Apakah seseorang membuatkan anjing untuk Anda? Kalimat ini segera menempatkan Tuan Li pada pertanyaan. Tembok, dan dia tidak bisa melakukannya di desa. Beberapa hal baik telah dilakukan, tetapi banyak hal buruk telah dilakukan. Hanya karena senioritasnya dan moralitas sederhana orang-orang di desa itulah dia masih menghormati Tuan Li. Tuan Li mulai meludah lagi, menyodokkan tongkatnya dan berkata, Li Fugui tidak apa-apa menggertak saya, tetapi sekarang bahkan pemuda itu tidak sabar untuk melompat keluar dan menginjak saya. Hidup saya sengsara, beberapa penduduk desa tidak bisa tidak tahan. Dia berkata, Tuan Li, Anda sudah cukup tua, dan Anda mengatakan bahwa Li Fugui menggertak Anda. Jika ini benar, kita tidak boleh berpangku tangan, tetapi Anda harus memberitahu sebab dan akibatnya, bukan? Mengangguk, memang, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Bagaimana mereka bisa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah? Namun, Tuan Li tutup mulut, dia hanya berkata dengan air mata dan ingus bahwa dia diintimidasi. Setelah sekian lama, kebanyakan orang mengabaikannya dan bubar. Erlengsi mencibir dan berkata, jika Anda ingin saya mengatakan, Pak Tuan Li, adalah hal yang baik bagi Anda untuk diganggu, untuk hal-hal baik yang Anda lakukan sebelumnya, saya benar-benar berpikir semua orang bodoh. Tidakkah Anda tahu? Meskipun penduduk desa lain yang tidak pergi tidak mengatakan apa-apa, pada dasarnya mereka memiliki arti yang sama di mata mereka. Tuan Li bukanlah orang yang baik. Sebaliknya, Li Fugui tidak pernah melakukan apapun untuk menggertak orang lain. Ketika Tuan Li melihat semua orang pergi, hatinya menjadi dingin. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Li berkata, Li tua, izinkan saya menasihati Anda, apapun alasannya, Li Fugui sekarang dalam ayunan penuh, bisakah kita membelinya? Anda, mari kita menundukkan kepala dan mengakui kesalahan kita, ini baik untuk Anda dan baik untuk cucu Anda. Li tua berkata dengan marah, cucu saya. Menjadi seperti ini, itu semua karena Li Fugui. Aku hanya jika kamu mati, kamu tidak akan tunduk padanya. Penduduk desa lainnya menggelengkan kepala ketika mendengar ini, berpikir bahwa Li Rulong tidak dapat melakukan kesalahan sendiri, dan digigit oleh ular. Jadi apa hubungannya dengan Li Fugui? Kebencian Tuan Li benar-benar tidak bisa dijelaskan. Ayo pergi, ketika anakku kembali, kamu akan tahu betapa kuatnya itu. Li Lao melontarkan beberapa kata dengan keras, dan pergi untuk merawat Li Rulong lagi. Sisi lain, setelah Li Fugui datang ke desa, dia memberi sup obat ke ular hitam besar, dan kemudian kembali ke rumah lama Li. Pak Tuan Li, keluar. Pak Tuan Li terkejut. Melihat Li Fugui agresif dan kuat, bagaimana mungkin dia berani keluar? Li Fugui tersenyum dingin, melangkah ke halaman, menendang pintu lobi Tuan Li, dan melihat Tuan Li duduk di kursi Grandmaster Li Rulong sedang berbaring di kursi di sebelahnya. Li Fugui, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tetua Li berteriak dengan marah. Li Fugui menyeringai dan berkata, Tuan Li, apakah Anda tidak tahu apa yang akan saya lakukan? Saya, Li Fugui, sebelumnya bodoh. Saya tidak pergi ke sekolah atau membaca buku. Tetapi saya tahu, siapapun menginginkan hidupku, aku akan membunuhnya. Tetua Li berkata dengan ketakutan, Li Fugui, aku sudah tua, dan cucuku cacat, bagaimana kami bisa membunuhmu? Mata Li Fugui berkilat tajam, dan dia menamparkan meja. Dia berteriak, kamu anjing, kamu masih berpura-pura bodoh denganku?
Ada apa dengan orang aneh yang kamu sebutkan itu? Anda pasti salah paham. Li Fugui, dia berkata sambil tersenyum, sungguh. Setelah saya memasuki gunung, kebetulan saya bertemu dengan orang aneh. Orang aneh ini sangat cakap sehingga dia hampir membunuh saya. Apakah Anda tahu apa yang terjadi kepadanya? Dengan melompat, saya memiliki firasat buruk di hati saya, dan bertanya tanpa sadar, ada apa? Li Fugui tersenyum lagi, giginya bersinar dingin di bawah cahaya, dan dia berkata, dia menginginkan hidupku, jadi dia mati, tindakan. Tetapi sekarang dia mendengarnya, dia tahu bahwa Li Fugui seharusnya tidak berbohong. Li Fugui ini benar-benar bukan manusia lagi. Tuan Li dapat mengingat bahwa Li Fugui benar-benar bodoh sebelumnya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh orang aneh itu? Dari sudut pandang Tuan Li Fugui ini mungkin terkait dengan hantu legendaris. Li Fugui tidak membantah, dan berkata sambil tersenyum, Li Tua, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan untuk masalah ini, Anda adalah orang tua yang jahat, dan saya tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu, tetapi cucumu harus mati. Tuan Li sedang terburu-buru, dan berkata dengan marah, kamu baik-baik saja, mengapa kamu membiarkan cucuku mati? Li Fugui berkata kata demi kata, itu karena kemampuanku. Suaranya tidak keras, tapi kata-katanya kuat, dan di dalam hati Old Li, mereka meledak seperti guntur, menghancurkan pertahanan Li segera, dan dia berkata dengan bibir gemetar, aku berkata, aku akan memberitahumu, jangan mempermalukan cucuku. Li Fugui berkata dengan ringan, itu tergantung pada apakah apa yang Anda katakan dapat memuaskan saya. Tuan Li sudah tua dan ingatannya menurun, tetapi dia mengingat kejadian itu dengan jelas. Menurut Tuan Li, dia ketika saya masih muda, saya bertemu pria aneh ini di gunung belakang. Saat itu, pria aneh itu berlumuran darah dan terluka parah. Dialah yang menyelamatkan pria aneh itu. Dalam 3 hari, pria aneh itu pergi. Sebelum dia pergi, dia memberitahu Tuan Li bahwa dia berutang budi padanya. Jika perlu, dia bisa menulis catatan dan meletakkannya di bawah pohon pagoda besar di gunung belakang. Akan datang. Selama bertahun-tahun, Tuan Li telah menyimpan rahasia ini dengan erat. Dia juga setengah percaya apa yang dikatakan pria aneh itu. Lagi pula, jika dia belum pernah melihat hal seperti itu dengan matanya sendiri, siapa yang bisa mempercayainya? Tuan Li telah tinggal di desa sepanjang hidupnya, jadi dia tidak terlalu membutuhkan bantuan ini. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba bangkit, dan cucunya cacat lagi. Karena kebencian, dia ingin pria aneh itu membunuh Li Fugui. Di puncak bulan, Li Fugui meninggalkan rumah lama Li. Dari mulut Tuan Li Fugui juga mendengar kata-kata seperti Millennium Ganoderma Lucidum, yang membuatnya merasakan krisis. Ganoderma Lucidum yang berusia 1000 tahun jelas berada di pegunungan di belakang gunung. Mengapa begitu banyak orang mengetahuinya? Sekarang Millennium Ganoderma Lucidum telah menghilang. Akankah mereka yang mengetahui tentang kekayaan alam dan duniawi seperti itu akan berdamai? Apakah Anda akan menyerah? Li Fugui menarik napas dalam-dalam, hatinya berantakan. Dia tahu kebenaran bahwa setiap orang tidak bersalah, tetapi hamil bersalah. Jadi dengan cara yang sama, dia telah memutuskan bahwa setelah Dekan Su sembuh, dia akan menyegel milenium ini. Ganoderma Lucidum beritahu siapapun. Namun, Li Fugui telah menghitung semuanya. Apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Din Su belum pulih sepenuhnya. Berita bahwa Ganoderma Lucidum berusia 1000 tahun ada di tangannya sudah diketahui kepada wanita itu Xiao Rongrong. Untuk Tuan Li dan cucunya, Li Fugui memberi peringatan. Tetapi dia tidak berniat melakukan apapun. Dia bukan iblis. Jadi tentu saja dia tidak akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Tapi Li Fugui secara alami tidak akan begitu lega. Dia berencana membiarkan anjing kuning besar itu mengawasi keluarga Tuan Li. Begitu dia mengetahui bahwa Tuan Li berhubungan dengan orang luar, dia pasti tidak akan berbelas kasih. Selama periode ini, Li Fugui tidak berani pergi ke pegunungan. Keesokan harinya, Li Fugui mengambil sup obat rebus dan pergi ke kota lagi. Selain mengobati penyakit Din Su, Li Fugui harus membeli beberapa truk lagi untuk kembali kali ini, dan sekarang keberuntungan kedua truk itu sangat kurang.
Tapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah ketika dia keluar dari bangsal Dinsu, dia melihat wakil dekan Wang juga menunjukkan keramahannya di sana. Begitu dia melihat Li Fugui datang, wakil presiden Wang maju dengan senyum tersanjung dan penuh kata-kata ramah. Apakah Li Fugui tahu bahwa wakil presiden Wang adalah bajingan yang tidak punya keuntungan dan tidak bisa bangun pagi? Jadi dia bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Penggorengan sudah selesai, dan terlalu banyak pasien untuk menerimanya. Apa yang terjadi? Li Fugui terkejut. Wakil Presiden Wang menunjukkan sentuhan kebanggaan dan kebanggaan di wajahnya, dan dia berkata, "Ini masih penghargaan Anda. Setelah berita bahwa Anda menyembuhkan Presiden Su tersebar, hal itu menyebabkan keterkejutan yang meluas di industri, dan banyak pasien datang ke sini dengan kagum. Dia adalah orang yang luar biasa. Dr. Li, Anda harus memperlakukannya dengan baik." Li Fugui mencibir dan berkata, "Mengapa, Wakil Presiden Wang mengatur pekerjaan saya?" Wakil Presiden Wang terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan cepat berkata, "Dr. Li, kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Apakah saya memikirkan rumah sakit kami? Jika orang-orang ini sembuh, rumah sakit kami akan memiliki segalanya di masa depan." Li Fugui mengutuk, "Kami adalah rumah sakit. Apalagi yang kamu inginkan selain pasien? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyebarkan masalah ini?" Wakil Presiden Wang, "Kamu sangat berani. Siapa yang menyuruhmu untuk menyebarkannya?" Wakil Presiden Wang tercengang. Fugui benar-benar marah. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia kehilangan prestise yang biasa, dan berkata dengan licik, "Tuan Li, saya salah tentang masalah ini. Mohon maafkan saya. Anda ahli. Anda tidak tahu jalan rumah sakit. Rumah sakit itu hanya terlihat bagus di permukaan." Li Fugui melihat bahwa Wakil Presiden Wang akan berpidato panjang, dan segera berkata dengan tidak sabar, "Diam. Saya akan bertanggung jawab atas pasien yang Anda temukan, dan saya tidak punya waktu untuk merawat Anda dengan baik." Wakil Presiden Wang hampir menangis, goyah, takut menyinggung Li Fugui marah dan tidak berani pergi. Seperti yang dikatakan Wakil Presiden Wang sendiri, orang yang datang kali ini adalah orang kaya dan berkuasa. Wakil Presiden Wang adalah orang nomor satu di rumah sakit, tetapi jika dia menyinggung orang-orang ini, dia mungkin tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Memikirkan hal ini, Wakil Presiden Wang menatap Su Qing dengan tatapan memohon. Meskipun Su Qing tidak menyukai Wakil Presiden Wang, dia tidak akan berdiri dan menonton urusan rumah sakit. Dia berkata, "Li Fugui, menyinggung terlalu banyak orang sekaligus bukanlah hal yang baik. Anda dapat memilih beberapa dan melihat." Wakil Presiden Wang segera mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Li Fugui mencibir dan berkata, "Jika ini masalahnya, apakah akan ada lebih sedikit pasien seperti ini di masa depan? Bisakah Anda bahagia jika menyelamatkan yang ini? Saya, Li Fugui, bukan komoditas. Saya akan mengambil tindakan ketika saya perlu melakukannya. Selebihnya, Anda bisa mengetahuinya." Wakil Presiden Wang tercengang sesaat. Rumah sakit mengatakan bahwa hubungan antara Li Fugui dan Su Qing tidak biasa. Sekarang tampaknya tidak demikian sama sekali. Bagaimanapun, Su Qing telah berbicara, dan Li Fugui ini tidak tanpa ampun ditolak. Wajah Su Qing juga biru dan merah. Dia memelototi Li Fugui, dan berhenti berbicara. Li Fugui menatapnya dengan heran, dan dia menemukan bahwa setelah kondisi Dinsu memburuk, kepribadian Su Qing tampak tidak sedingin sebelumnya. Pada saat ini, Dekan Su, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya, dia tersenyum dan berkata, "Aku mendengar apa yang kamu katakan. Fugui benar, kita harus membiarkan Fugui memilih hal semacam ini. Selain itu, kita rumah sakit memiliki pengasuh yang kaya dan tua, dan tidak ada yang berani melangkah terlalu jauh." Su Qing berkata dengan cepat, "Ayah, aku telah mengganggumu, atau kita bisa keluar dan berbicara." Dinsu melambaikan tangannya, wajahnya kemerahan, dan suaranya penuh kesombongan berkata, "Aku baik-baik saja, aku tahu tubuhku, ini terlalu cepat membaik. Nyatanya, aku tidak perlu dirawat di rumah sakit sekarang." Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Presiden Su, jangan khawatir keluar dari rumah sakit, lebih baik amati dan amati dulu." Bagus. Melihat apa yang dikatakan Li Fugui,
Dinsu mengangguk dengan ramah. Dinsu berpikir sejenak, lalu berkata, Fugui, aku tahu segalanya tentang Sun Dafu. Ini semua adalah pertarungan keinginan. Mari kita tendang saja. Li Fugui menggelengkan kepalanya. Dan berkata, Dinsu, katakan padaku aku sudah dibebaskan. Jika saya tidak pergi pada akhirnya, apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya? Terlebih lagi, jika saya tidak pergi ke Sun Dafu, apakah saya akan melepaskannya? Karena saya menyinggung dia, itu tidak masalah jika aku menghancurkan gengsinya. Dinsu mengenali Fugui sebenarnya, dia adalah orang yang sangat bijaksana. Melihat apa yang dikatakan Li Fugui, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, tetapi berhenti membicarakannya. Hanya Wakil Presiden Wang yang penuh dengan frustrasi dan kekecewaan. Dia tidak menyangka Li Fugui akan memiliki kepribadian seperti itu, dan dia tidak akan menerimanya jika dia tidak menerimanya. Jika tidak bisa dilakukan sekarang, bisakah orang tidak mengganggunya? Wakil Presiden Wang berkata lagi, Tuan Li, Anda, apalagi yang bisa Anda lakukan? Li Fugui tidak terlalu menyukai Wakil Presiden Wang, jadi dia langsung memotongnya. Wakil Presiden Wang merasa malu dan sedikit marah, tetapi dia tidak berani menyerang. Dia hanya bisa menjilat wajahnya dan berkata, ini Zhou Xiaoyu. Zhou Xiaoyu dari perusahaan farmasi Sihai. Dia bilang dia ingin mentraktirmu makan malam. Zhou Xiaoyu. Wanita itu bukan hal yang baik. Su Qingliu mengerutkan kening. Kemudian dia menatap Wakil Presiden Wang dengan mata tajam. Li Fugui merasa bersalah, mengedipkan mata pada Wakil Presiden Wang, dan berkata, wanita ini lagi, saya katakan padanya, saya tidak akan pergi. Anda hanya dapat mengundang mereka ketika Anda datang, terdengar, dan kemudian Zhou Xiaoyu, yang mengenakan congsam dengan celah di paha, masuk dari luar bangsal. Melihat wanita ini, kulit Su Qing tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia mendengus dingin, lalu menatap Li Fugui dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan, menoleh dan pergi. Li Fugui menyentuh hidungnya dengan polos. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Su Qing, tetapi dia tidak menyukai Zhou Xiaoyu. Dia berkata dengan dingin, mengapa kamu di sini? Zhou Xiaoyu berkata sambil tersenyum, Dinsu sakit. Saya di sini untuk mengunjungi atas nama perusahaan kami. Mengatakan demikian, Zhou Xiaoyu meminta dua wanita cantik di belakangnya untuk membawa keranjang buah dan sejenisnya. Melihat postur Zhou Xiaoyu yang sangat rendah, Li Fugui tidak mudah marah. Jadi dia berkata, Presiden Su perlu istirahat. Jika ada yang harus Anda lakukan, keluar dan bicara. Setelah berbicara, Li Fugui meninggalkan. Bangsal, Wakil Presiden Wang melirik Zhou Xiaoyu dengan memohon. Tetapi Zhou Xiaoyu mengabaikannya dan mengikuti Li Fugui keluar. Di depan jendela di ujung koridor, Zhou Xiaoyu berjalan ke arah Li Fugui. Mengulurkan tangannya untuk memeluk lengan Li Fugui menjauh dengan tenang, dan berkata dengan enteng, aku tidak akan pergi makan malam. Aku tidak ada hubungannya dengan kalian, mudah untuk dibicarakan. Zhou Xiaoyu tidak marah. Sebaliknya dia terkikik dan berkata, Tuan Li, bos kami mentraktir Anda makan malam, dapatkah kita berbicara tentang apa yang terjadi terakhir kali? Mengapa Anda begitu tidak berperasaan? Li Fugui mencibir dan berkata, jika Anda tidak dapat memberi saya harga yang saya minta, apa yang perlu dibicarakan? Zhou Xiaoyu memutar matanya dan berkata, Dr. Li yang ajaib, harga yang Anda kutip terlalu tinggi. Kami pasti tidak mampu membelinya. Tetapi bos kami mengatakan bahwa kami dapat menggunakan hal lain untuk membayar kepuasan Anda. Li Fugui menyipitkan matanya. Berkata dengan matanya, kalau begitu aku ingin mendengar apa yang bisa kamu berikan padaku. Zhou Xiaoyu melirik ke belakang dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di koridor. Jadi dia berkata, Millennium Ganoderma Lucidum. Murid Li Fugui tiba-tiba menyusut, dan dia tersenyum menghilang perlahan. Dia menatap wajah Zhou Xiaoyu dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Zhou Xiaoyu mengamati ekspresi Li Fugui. Dia merasa percaya diri di dalam hatinya. Dia memegang tangan Li Fugui lagi, dan berkata dengan ambigu, Tuan Li, Anda harus puas dengan hadiah ini, bukan? Li Fugui tiba-tiba tersenyum dingin. Telapak tangan mencengkeram leher Zhou Xiaoyu seperti kilat, mengangkatnya di depannya,
dan berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak peduli bagaimana Anda tahu, tetapi Anda menggunakan ini untuk mengancam saya harap Anda dapat menanggung konsekuensi dari melakukannya," kata Zhou. Xiaoyu wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah ungu, dan dia berkata dengan terengah-engah, Li Fugui, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Bukan aku yang mengancammu." Li Fugui mengendurkan jarinya dan melepaskannya. Zhou Xiaoyu berkata dengan sebuah wajah suram, alamat Zhou Xiaoyu terkikik, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Dr. Li menyegarkan, alamat besok malam, aku akan menjemputmu secara langsung, oke?" Li Fugui mengangguk, dia tidak ingin memperhatikan wanita ini sejenak, tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, dia pergi. Di pintu bangsal di koridor, Su Qing memandang dengan dingin. Melihat Li Fugui dan dirinya sendiri, Su Qing Qiao menoleh dengan dingin dan memasuki bangsal. Li Fugui tidak menanggapi, dia tahu bahwa Su Qing telah salah paham dengannya. Baru saja dia sangat dekat dengan Zhou Xiaoyu. Dari sudut pandang Su Qing, sepertinya Zhou Xiaoyu aktif menciumnya. Zhou Xiaoyu berkata dengan nada yang aneh, "Dr. Li, Nona Sumarah, mengapa kamu tidak pergi dan membujuknya?" Li Fugui berkata dengan nada rendah, "Cepat, atau aku akan membunuhmu." Wajah Zhou Xiaoyu berubah sedikit, tidak berani memamerkan kepintarannya lagi. Dia berjalan keluar dari koridor dengan cepat dan memasuki lift. Nyatanya, dia masih shock. Roh jahat yang baru saja diledakkan oleh Li Fugui membuatnya merasa sesaat bahwa Li Fugui mungkin benar-benar membunuhnya. Nyatanya, Li Fugui juga sangat marah dan kaget saat ini. Dia tidak menyangka bahwa materi Millennium Ganoderma Lucidum akhirnya akan terungkap. Li Fugui tahu pasti ada pengkhianat di rumah sakit, terutama para perawat dan dokter di sekitar Presiden Su, yang mungkin telah disuap. Masalah ini, Li Fugui secara alami akan menyelesaikan akun nanti. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu tujuan wanita itu, Xiao Rongrong. Semua ini akan menjadi jelas setelah melihat wanita itu. Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Li Fugui bukanlah orang yang tidak khawatir tentang apapun. Dia menyimpan masalah ini di lubuk hatinya, dan kemudian meninggalkan rumah sakit. "Bos, kamu di sini," di pintu masuk rumah sakit. Si bodoh kedua dan Da Zuang melihat Li Fugui keluar, segera melemparkan rokok di tangan mereka ke tanah dan mematikannya, lalu berdiri. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, ayo beli mobil." Keduanya menggosok tangan dengan penuh semangat. Mobil yang mereka beli kali ini juga untuk mereka. Orang yang direkrut di belakang akan terbuka. Li Fugui berencana membiarkan Da Zuang dan Erlengsi mengemudikan kembali 2 mobil terlebih dahulu. Setelah memiliki 4 mobil, Li Fugui berencana beroperasi 24 jam sehari, sekaligus membagi tim transportasi menjadi shift siang dan shift malam, sehingga dapat mengatasi kekurangan kapasitas transportasi saat ini. Sebenarnya, Li Fugui juga dapat membeli beberapa mobil lagi, tetapi dia kekurangan dana sekarang, dan uang di pembukuan akan ditransfer ke perusahaan pengembangan tambang emas yang baru didirikan. Jadi dia hanya dapat hidup dengan jadwal yang ketat. Segera, Li Fugui mengendarai Mercedes-Benz miliknya, dan membawa Erlangsi dan Da Zuang ke tempat dia membeli mobil itu terakhir kali. "Hei, bos, apakah Anda di sini untuk membeli mobil? Kami memiliki semua jenis mobil di toko kami. Semuanya baru. Anda bisa melihatnya." Seorang pria paruh baya dengan mata tajam meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Dia melompat, tetapi setelah dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi malu, karena dia mengenal Li Fugui dan yang lainnya. Ketika Li Fugui melihat pria paruh baya ini, dia juga tersenyum, dan berkata, "Ini kamu, pria." Paruh baya itu adalah seorang pengusaha, dan dia melirik mobil yang dikendarai Li Fugui. Dia adalah penjual mobil. Li mobil Fugui tentu saja, saya mengenalinya sebagai mobil mewah. Saya mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah memerah, "Bos, yang terjadi terakhir kali adalah saya tidak mengenal Taisan. Saya melakukan kesalahan, tolong beri saya kesempatan lagi." Li Fugui menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Jika kamu melewatkan beberapa kesempatan sekali, kamu tidak akan memilikinya." Pria paruh baya itu memandang Li Fugui dengan kesal.
dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Masih yang lama pria. Tidak butuh waktu lama untuk membeli 2 mobil lagi, dan mata pria paruh baya di sebelahnya merah. Bisnis ini tidak buka selama setengah tahun, dan butuh setengah tahun untuk membukanya. Keuntungan kedua mobil itu puluhan ribu yuan, bukan jumlah yang kecil. Memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, pria paruh baya itu menghela nafas lagi. Jika dia tidak memandang rendah orang dengan mata anjingnya, bisnis ini akan menjadi miliknya. Setelah Li Fugui membeli mobil, dia meminta orang bodoh kedua dan Da Zuang untuk kembali, sementara dia kembali ke rumah sakit. Begitu sampai di lantai bawah departemen rawat inap lanjutan, Li Fugui melihat Su Qing berjalan ke arahnya. Li Fugui tidak bereaksi sama sekali. Gadis ini tidak tahu apa-apa, dia hanya tahu dia marah. Li Fugui kesal. Mengapa dia pergi ke air berlumpur Ganoderma lucidum millennium? Bukan karena Dinsu. Saat ini, kami tidak tahu bagaimana masalah ini akan terjadi. Tapi wanita ini tidak mengatakan apa-apa. Li Fugui juga bukan orang suci. Jika suasana hatinya sedang buruk, tentu saja dia tidak akan bahagia. Saat Li Fugui hendak melewati Su Qing tiba-tiba menghentikannya. Li Fugui mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah ada yang salah?" Su Qing menatap wajah Li Fugui, dan bertanya, "Kudengar Zhou Xiaoyu mengundangmu makan malam, apakah kamu setuju?" Li Fugui sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia berkata dengan tegas, Saya setuju. Mengapa, tidak bisakah? Anda, Su Qing mengerutkan kening dan berkata, "Ini seperti mengambil bubuk mesiu, Zhou Xiaoyu bukan wanita yang baik, jadi jangan pergi." Li Fugui berkata dengan marah, "Jika saya ingin pergi, saya akan pergi. Jika saya tidak ingin pergi, saya tidak akan pergi. Anda tidak perlu banyak bicara." Menurut pemahaman Li Fugui tentang Su Qing sangat bangga di hatinya. Setelah dia berkata demikian, Su Qing pasti akan pergi dengan wajah dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa meskipun wajah Su Qing berubah menjadi hijau dan merah, dia tidak pergi, tetapi berbisik, "Li Fugui, jika kamu ingin menemukan seorang wanita, mengapa kamu tidak mencarinya, saya?" Apa? Li Fugui tertegun. Jika kata-kata ini keluar dari mulut Lin Wan, dia akan berpikir itu normal. Tetapi jika kata-kata ini keluar dari mulut kecantikan berwajah dingin Su Qing, jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Kulit Su Qing dengan cepat diwarnai dengan selapis perona pipi, dan dia berkata dengan wajah lurus, "Tetapi jika kamu ingin menemukan wanita itu Zhou Xiaoyu, jangan datang kepadaku." Li Fugui tidak pulih. Untuk waktu yang lama, sampai Su Qing berjalan sedikit setelah pergi dengan berantakan, Li Fugui masih bingung, tidak tahu mengapa Su Qing mengatakan kalimat yang tidak bisa dipercaya. Tidak peduli apa, suasana hati Li Fugui meningkat pesat. Saat dia pergi ke lift, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke aula, berbicara dengan keras dan sedikit berisik. Li Fugui melihat ke atas dan mengerutkan kening. Saya melihat sekelompok pria dan wanita berpakaian mewah mengelilingi Wakil Presiden Wang. Wajah semua orang sangat jelek, meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, kata-kata mereka jelek. Wakil Presiden Wang, awalnya Anda dijamin tiketnya, tetapi sekarang Anda mengatakan tidak bisa melakukannya. Itu tidak boleh. Li datang hari ini, kami tidak akan pergi, Wakil Presiden Wang. Jika Anda tidak mendapatkan berliannya, jangan ambil semuanya. Bukankah Anda memaksa kami untuk merokok Anda? Wakil Presiden Wang, Mai pria tua, jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan membawamu pulang. Aku sedang mengalami masa sulit, dan kamu juga tidak boleh begitu. Petik 2. Perawat dan dokter yang datang dan pergi di lantai pertama semuanya menonton adegan ini, dan staf di loket pembayaran tidak terkecuali. Wakil Presiden Wang tidak pernah memiliki reputasi yang baik di rumah sakit, dan sekarang semua orang senang melihatnya melakukannya baik. Wakil Presiden Wang hendak menangis, dan terus membungkuk dan meminta maaf, tetapi itu sia-sia, orang-orang ini bukan orang baik. Jika Wakil Presiden Wang tidak dapat menyelesaikan masalah ini hari ini, mereka mungkin akan dipukuli. Li Fugui tidak ingin khawatir tentang hal itu. Tentu saja, Wakil Presiden Wang harus membersihkan kotoran yang dia buat sendiri. Namun,
Wakil Presiden Wang memiliki mata yang tajam. Ketika dia melihat Li Fugui, dia mengertakkan gigi dan bergegas tanpa ragu. Di depan tentang Li Fugui, memeluk kakinya, dia berkata dengan air mata, "Tuan Li, tolong selamatkan saya, Anda telah melihatnya juga, jika Anda tidak melakukan apa-apa, saya akan sengsara." Petik 2. Wajah Li Fugui tenggelam, dan sebelum dia bisa menyerang, dia melihat orang-orang itu bergegas seperti lalat melihat daging, dan mengepung Li Fugui. "Kamu adalah Li Miracle Doctor, kamu terlihat sangat muda." Tidak masalah apakah Anda masih muda atau tidak, jika Anda dapat menyembuhkan penyakit, Anda adalah dokter ajaib. Dokter Li yang ajaib, kamu benar-benar sombong. Kami datang jauh-jauh, dan kami diusir bahkan tanpa melihatmu. Masalah hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dokter ajaib Li, saya akan menyerahkan masalah orang tua saya kepada Anda. Selama bisa menyembuhkan penyakitnya, bisa membicarakan pahala dan lain sebagainya. Dokter Li yang ajaib, Anda adalah seorang dokter, dan dokter itu baik hati. Bagaimana Anda bisa menolak untuk menyelamatkannya? Istri saya benar-benar sekarat. Jika Anda tidak setuju, kami tidak akan pergi. Beberapa mengatakan hal-hal baik, beberapa mengancam, beberapa bajingan, dan beberapa mengancam dan terpikat. Li Fugui memandang orang-orang ini tanpa ekspresi, dan ketika mereka semua diam, dia berkata, "Bagaimana jika saya menolak?" Salah satu dari mereka langsung berkata dengan cemberut, "Tuan Li, Anda adalah seorang ahli, tentu saja Anda dapat menolak, tetapi jika sesuatu terjadi pada keluarga saya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, Dokter Li, jika Anda melarikan diri, rumah sakit ini menang. Jangan biarkan kamu pergi, pikirkanlah." Meskipun orang-orang lainnya tidak berbicara, ekspresi mereka memiliki arti yang sama. Li Fugui tersenyum, dan bertanya balik, "Rumah sakit ini milik umum, apa hubungannya dengan saya?" Orang yang berbicara berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, saya mendengar bahwa Anda adalah favorit Presiden Su. Mahasiswa, rumah sakit ini adalah kerja keras Presiden Su. Anda bilang rumah sakitnya sudah tidak ada, apakah Presiden Su akan bahagia?" Li Fugui masih tersenyum dan berkata, "Saya dengar maksud Anda tidak bahagia, dan jika Anda berbicara, rumah sakit akan memiliki untuk menutup, bukan?" Itu pembicara tersenyum menghina, dan berkata, "Itu artinya, ini hanya rumah sakit tingkat kabupaten. Dalam kata-kataku, dia harus mengubah seseorang jika dia tidak menutup pintunya, Li." Fugui mengangguk, dan berkata, "Tidak apa-apa, bagaimana aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tinggalkan di sini juga, selama ada yang berhubungan denganmu aku akan mati, aku akan menunggu di sini untuk melihat bagaimana kamu menutup ini rumah sakit." Wajah pria itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, "Tuan Li, Bicaralah, pikirkan 2 kali, Anda adalah seorang dokter jenius, saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda, tetapi saya juga tidak ingin Anda menyinggung perasaan saya." Li Fugui menatap Wakil Presiden Wang di kakinya dan berkata, "Orang ini membuat masalah. Panggil penjaga keamanan, buang dia, keluar, dan jangan biarkan aku masuk lagi. Saya, biarkan penjaga keamanan mengusir saya, coba rambut saya, bersambung."